Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam bahagia teman-teman semuanya. Semua hari adalah hari bahagia, semua hari adalah hari yang penuh berkah. Dan seperti hari-hari yang sebelumnya, hari ini juga adalah hari yang spesial, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan keberkahan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dengan narasumber yang ya spesial juga, karena hostnya host mahal, jadi narasumbernya juga yang harus mahal-mahal. Sebenarnya yang akan dibahas adalah hal-hal yang sudah sehari-hari kita obrolkan, sehari-hari kita bincang-bincang. Tapi hari ini spesialnya kita akan mengemasnya dalam satu podcast, yaitu podcast ngoceh, ngobrol berkata receh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang sudah terkenal lah ya di dunia, sosok yang sudah banyak dicari orang, dicari anggota, sosok yang banyak dicari anggota. Ya, kita akan berbincang dengan Wakil Koperasi PT Sumber Daya Indonesia, Bapak atau Mas Bowo Subianto. Bowo Subianto Cahyowibowo. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Kalau Mas kan nggak mungkin di sini. Iya. Hati ini hostnya mahal ini. Biasa. Oke Mas, gimana perjalanannya tadi di Cingapik di sini, lancar ya? Alhamdulillah, lancar. Hari ini libur ya? Kebetulan libur. Free dong. Iya. Sampai jam 12 juga aman. Siap, Kita pokoknya. bincang-bincang aja, seperti biasa. Kalau kemarin kita bincang-bincangnya di trotoar sambil ngopi. Iya. Dan Starbucks kalau kata Mbak Desi. Starbucks. Oh, Starling. Bukan Apa Starbucks. sih namanya? Ya, ngopi emperan. Starbucks. Kita Starbucks keliling. Oh iya. Sama sekarang banyak alat-alat yang sudah disiapkan. Luar biasa. Gimana koperasi? Aman, lancar, terkendali ya? Alhamdulillah. Kalau dibilang lancar, ya lancar. Kalau dibilang aman, insya Allah mudah-mudahan aman. Kan? Amin. Gitu kan. Harapan terbesar kan aman dan nyaman kan. Iya dong. Iya. Berarti perjalanan sudah 1,5 tahun ya? Iya. Sudah setengah main lah ya? Betul. Visi misi sudah sampai di mana nih pencapaian visi misi dari kemarin kampanye banyak sekali visi misinya sama Abah Deni itu. Sudah sejauh mana pencapaian visi misi itu? Iya betul. Luar biasa memang. Konsep awal kan kita udah disampaikan ke anggota keseluruhan ya, bahwa visi misi kita jelas, yaitu pengen koperasi itu mewujudkan yaitu suatu berbasis kemanfaatan bagi khusus ya untuk anggota, untuk sosialnya, dan untuk integritas secara SDM-nya kan gitu. Cuma di dalam pencapaian, di dalam perjalanan itu pasti ada beberapa hal yang belum tercapai, tetapi di dalam perjalanan 1 tahun ini, 1,5 tahun ya, sampai 2 tahun, itu kurang lebih ya 2% lah yang belum tercapai. Dan insya Allah tahun ini tercapai. 98% berarti sudah tercapai. Ya, Sekarang program apa saja yang sudah dilakukan sama koperasi sampai dengan ini? Apa saja programnya yang tadinya katanya kata Mas Wakil itu kebermanfaatan? Emang sejauh mana manfaat yang sekarang sudah terjadi? Wah, luar biasa. Salah satunya yang menjadi manfaatnya yang luar biasa yang dirasakan oleh anggota. Yang dulu memang nggak ada itu masalah menjenguk dan yang lain, sosial, wakil khusus sosial itu yang sekarang dirasakan anggota luar biasa dampaknya. Ya, kegiatan-kegiatan sosial berarti sudah berjalan ya. Wah, Tengok yang sakit, tengok yang meninggal. Betul. Itu kan contekan dari serikat itu sudah pakai nggak ada insentifnya, tetapi kan dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Itu contekan nanti ada. Iya, kita ada. Kalau saya dulu kayak kegiatan-kegiatan sosial sudah bagus lah ya. Betul. Terus kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan usaha
pengembangan usaha yang luar biasa. bermanfaat buat anggota. Banyak Pak. Hmm. Salah satunya kalau kita kalau berbicara pengembangan usaha ya, toko atau bagian uku juga ada pengembangan usaha. Bahkan di motor itu untuk pengembangan usaha itu kita dulu itu kan nggak ada ya sistem yang syariah yang signifikan. Sekarang pun signifikan banget untuk syariah untuk pengembangan usaha dengan untuk anggota yaitu motor itu pengenalan motor ya, itu langsung BPKB dikasihkan. Oh, kredit motor. Sama ya, atau pengembang usaha yang di luar. Kredit, tapi BPKB-nya dibikin gitu. Iya. Kredit menggunakan cash artinya. Iya, iya Tapi pakai. karena saking bagus, Saking pas. biarpun kredit, BPKB udah dapat. Iya. Luar biasa. Kalau itu BPKB bisa dimasukkan itu bank nanti ya. Betul. Bukan hanya itu pengembang usaha di luar kan ke anggota juga ketika mau melakukan perubahan di luar gitu ya, misalnya buka warung atau yang lain itu kan pengembang usaha ya untuk anggota kita bisa diberikan. Ada permodalannya juga permodalan ada. Jadinya kita tuh bergeraknya bukan hanya sebatas simpan pinjam gitu ya, enggak, secara keseluruhan kita juga ada manfaatnya buat khusus untuk anggota. Luar biasa. Dan bukan hanya itu Pak, kalau masalah perbankan kan baru dulu kan Pak Ali, Pak Ali, ya saya manggilnya Pak Ali, Pak Ketua harusnya gitu ya. Itu suku bunganya kan jelas kita diturunkan 0,75 itu kemanfaatannya luar biasa. Jadi 0,75. Iya. Sebelumnya penerapan kan sekarang 0,75 itu berdampak besar terhadap anggota. 0,75% masih. Nanti bisa sampai 6% kan? Tapi ada yang 5% nggak? Selama ini dana yang terkumpul di koperasi dari dana simpanan wajib itu informasinya bisa dipinjamkan juga dengan syarat-syarat tertentu dengan bunga 5%, betul? Bukan 5% Pak, tapi 0,5 itu dikhususkan bagi yang over plafon itu ketika kita dirawat gitu ya, ketika dirawat atau keluarga, ketika udah biaya dari yang sudah disepakati oleh perusahaan itu minus, kita bisa pinjamkan dengan suku bunga 0,5. Karena itu bukan pakai dana bank dong. Bukan. Kita pakai dana simpanan wajib yang terkumpul dari anggota dong. Iya, sesuai dengan itu yang paling penting. Oke. Ya. Jadi ketika anggota sedang kesulitan, kalau dulu boleh minjem ke koperasi tapi pakai dana bank. Kalau sekarang ada overplafon, teman-teman nggak usah bikinin formulirnya tanda tangan dengan bunga 0,5%. Iya. Itu udah bayar koperasi. Oke. Selanjutnya ke depan saya dengar ada program yang lebih heboh lagi. Boleh dibocorkan nggak? Nah, ini yang luar biasa ke depan nih. Ada program saya dengar sih. Kalau saya kan sudah terlalu dekat dengan ketuanya. Jadi yang sipil-sipil bocoran dapat. Dari bawah gimana nih program-programnya nih? Harapan ke depan pastinya besar ya untuk kita, karena kita niatnya kita kemanfaat yang bagus anggota. Mudah-mudahan dengan pola-pola atau strategi yang kita jalankan hari ini akan berdampak terhadap ke depan yang lebih besar. Contoh harapan besar terbesar ya, tapi jangan jadi masih rahasia. Mudah-mudahan dikenal podcast kan. Mudah-mudahan ke depan salah satunya sistem digitalisasi ya keseluruhan itu bisa berjalan itu, sehingga apapun ketika kita pengajuan kita bisa langsung diklik dan kita bisa dilihat, meskipun sekarang secara digitalisasi memang ada tapi belum keseluruhan. Dan yang paling wah ya mudah-mudahan ya setelah kita kalkulasi kita hitungkan yang mudah-mudahan suku bunga bisa turun lagi, mudah-mudahan. Program saya dengar ada program, boleh dibocorkan ya? Program daftar haji. Wah, sebenarnya ini tuh ya Pak Ali karena Pak Ali tadi udah menyampaikan ya, biar jadi informasi dapat. Jadi podcast saya ngobrol itu ada yang harapan yang dirinya gitu. Ya, memang di mana-mana harapan setiap manusia ya, khusus untuk yang agama Islamnya, kita kan salah satu pejabat tinggi yaitu beribadah haji, salah satu rukun Islam ya.
Tetapi fenomena tersebut di perusahaan ini, wabil khusus koperasi itu kan jarang, masih jarang dan tersentuh itu nggak ada. Itu koperasi hadir dengan memberikan yaitu pinjaman tanpa bunga. Luar biasa ini. Ya, Buat yang naik haji ya. ya. Nah, mudah-mudahan niat yang bagus akan disambut dengan bagus dan hasilnya juga akan baik. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Cuma harapannya memang besar. Soalnya, mohon maaf, banyak anggota yang menginginkan tetapi belum terrealisasi. Hanya bermimpi. Kalau koperasi hadir langsung dijalankan, anggota datang, kita berikan fasilitas tanpa bunga. Luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Tetapi ya di dalam haji itu pastinya ada nilai-nilai yang harus disepakati di awal. Terus kemarin kan di teman-teman anggota ada masalah ya. Ya. Ada ya masalah-masalah yang luar biasa panjang dan menurut saya itu dari periode ke periode ada kejadiannya. Penyelesaiannya sampai sekarang sudah berapa persen itu masalah itu? Kalau masalah penyelesaian secara kasus besar ya, mana organisasi itu pasti ada beberapa masalah baik di internal maupun secara keseluruhan. Tetapi tadi Pak Wali menyampaikan terkait dengan kasus yang mungkin dibilang besar, kecil ini. Saya tanya dulu, ini soal kecil. Yang menurut pandangan anggota kan besar. Oh, ya, secara umum. Secara umum kita itu kan baru proses ya, semua proses. Memang semua itu ada beberapa hal, tetapi ada yang beberapa titik itu sudah kita selesaikan. Tinggal satu titik aja, tetapi itu baru menjalankan proses. Saya belum bisa menyampaikan secara gamblang karena itu kita harus menghormati institusi. Menghormati proses ya. Ya. Tapi yang jelas sudah tersampaikan bahwa semua masalah dari 5 permasalahan sudah selesai, 4 permasalahan itu sudah luar biasa diselesaikan secara internal. Yang 1 sedang proses. Dan Pak Wakil tidak bisa berbicara panjang lebar karena kita menunggu proses yang dilakukan oleh timnya koperasi gitu ya. Luar biasa lah. Ngomong-ngomong nih jumlah keanggotaan bagaimana nih kalau dilihat sebelum-sebelumnya kan kalau serikat itu ada sekitar 3.000 kurang lah 3.100 kurang. Kemarin koperasi itu ada 2.700. Pengembangannya bagaimana nih saat ini? Naik apa berkurang atau nambah nih? Karena beberapa newcomer juga di perusahaan sudah mulai masuk. Kira-kira langkahnya untuk menambah kalau menurun bagaimana nih? Baik Pak. Jadi secara keseluruhan anggota kami ya koperasi itu ada angka sekitar 2.600-an. Kalau dibanding dengan serikat itu 300 selisih atau 700-an. Tetapi secara signifikan tadi sudah sampaikan apakah turun atau naik. Kalau karyawan yang saat ini udah pensiun secara otomatis di karyawan itu di koperasi mengalami penurunan. Tetapi itu bukan kita pesimis, bukan. Kita mempunyai harapan terbesar yaitu semua keseluruhan yang ada di karyawan itu bisa bergabung. Karena konsep yang mungkin kita akan tawarkan salah satunya kepercayaan, program dan yang lainnya itu supaya animo dari yang belum terserap itu bisa masuk di koperasi gitu. Langkah-langkah untuk mengajak kemudian saat ini ada mengajak yang 700 orang itu langkah-langkahnya. Makanya itu dari awal kita menawarkan program-program, salah satu program dan sembako dan yang lainnya untuk kemanfaatnya supaya dinilai oleh anggota yang belum terserap itu memang benar-benar baik. Salah satunya poinnya yaitu satu Pak, kejujuran aja. Siap. Oke. Nanti kita lanjut di sesi-sesi lain terkait dengan pengembangan anggota dan saya juga sudah dapat bocoran-bocoran bagaimana caranya untuk menambah jumlah anggota. Gimana caranya 700 yang belum masuk itu kita ajak untuk menjadi anggota koperasi. Betul. Nah, kan untuk membuktikan bahwa
koperasi itu adalah sehat, pengurusnya juga punya kapabilitas yang bagus, itu di dinas koperasian itu biasanya ada training untuk mendapatkan sertifikat. Betul, Pak. Sudah dilakukan oleh pengurus koperasi untuk mendapatkan sertifikat buat koperasi. Yang jelas untuk tahun ini untuk pengurusan kita memang benar-benar digembleng, benar-benar bahkan semua sampai ke dinasan. Itu kita benar-benar disuguhkan dengan hal-hal yang luar biasa. Contohnya di dalam kepengurusan itu memang benar-benar harus fakta, harus baik, harus itu, dan itu harus diuji. Uji kalau mampu nggak kepengurusan itu bisa menempatkan di tempat yang sudah diberikan amanah. Nah itu melalui tes dan melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh kedinasan. Dan itu waktu itu hampir 2 hari gitu Pak. Dan itu alhamdulillah dinyatakan lulus dan layak menjadi seorang kepengurusan di dalam perkoperasian. Itu pengurusnya, sertifikatnya ada? Ya, ada. Bisa dibuktikan. Buktinya ada? Ada. Kan nanti gede-gede ada, semua ada. Bagus sekali, luar biasa. Nah, pengurusnya dapat sertifikat sehat, perkoperasian juga dapat sertifikat syariat di dalam pengelolaan koperasi. Itu jelas. Kemarin juga ada. Jadinya kita tuh digembleng dari pengelolaan, pembiayaan dan yang lainnya itu diuji seperti apa, sistemnya seperti apa. Pertanyaan bisa sama pengurus. Ya. Kalau ketuanya saya percaya, tapi pengurusnya agak kekurangan yakin. Karena tes sertifikatnya itu tempel dong ya. Ya betul. Sertifikat sehat pengurus koperasi gitu. Itu keseluruhan. Oh keseluruhan. Koperasi Surindo itu dinyatakan sehat. Tetapi memang belum dikatakan sangat sehat karena kita juga harus ada beberapa item yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan tahun depan bisa selesaikan dan mudah-mudahan menjadi koperasi sangat-sangat sehat. Wah, luar biasa sekali. Berarti perkiraan sekarang ya ada tidak ada sertifikat sehatnya ya? Iya, sehat itu susah Pak untuk mencapai sehat itu. Belum tentu 2000 yang ada di Kabupaten Karawang itu belum bisa tercapai. Hanya koperasi Surindo Ijen yang bisa sehat. Oke, luar biasa sekali koperasi tahun ini, periode ini dari Mas Wakil, pengembangan sumber dayanya, pengusahanya dari keseluruhan sudah mulai bagus. Dari keseluruhan. Terus, ya sinerginya gimana nih sama koperasi sama serikat pekerja? Ayak meren, karena kan sinergi itu penting di berkelanjutan. Betul Pak. Bahwa serikat pekerja anggotanya itu sebagian besar 2.700 menjadi anggota koperasi. Bahwa serikat pekerja di situ ada kontribusinya adalah anggota. Maka serikat pekerja harusnya tetap berkelanjutan untuk sinergi dengan koperasi. Betul. Kelanjutannya bagaimana ini? Itu sangat sepakat saya. Ya. Bersinergi itu bukan hanya di organisasi perorangan, tapi keseluruhan organi PUK, organi koperasi, bahkan di perusahaan harus saling mendukung satu dengan yang lainnya, karena itu akan berdampak terhadap keseluruhan, bukan hanya masing-masing bekerja, bukan. Gitu. Kalau saya sepakat, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi Pak, dengan memunculkan ide-ide yang cemerlang dari kedua organisasi yang ada di Surindo ini. Tapi sekarang sudah masih terjadi lah ya. Terjadi. Baik ya. Baik, soalnya salah satunya yang kemarin kita mungkin kawan-kawan ketahui ya, kan beasiswa pendidikan itu ada kolaborasi dengan PUK, dengan perusahaan, dengan koperasi kan akhirnya hadir dan itu kemanfaatannya buat anggota juga. Ya, pokoknya mah idenya itu dari serikat, urusan pembiayaan, dinasihatnya harusnya di koperasi, karena yang memang koperasi itu organisasi berbasis finansial, kan biasanya begitu. Ya, dari saya nanti yang biayanya mungkin gitu. Ya, mungkin bisa seperti itu. Bocor ini. Jadi ya harapan koperasi ke depan bagaimana nih Mas ini? Harapan ke depan itu pastinya kita menginginkan sebuah koperasi yang benar-benar bermanfaat untuk koperasi, untuk anggota ya secara keseluruhan. Dan kita juga harapan terbesar anggota yang belum masuk kita bisa. Soalnya
di perusahaan ini aja mendukung penuh. Di dalam PKB jelas ada Ya. tertera bahwa perusahaan itu mendukung Ya. roda berkooperasi operasi dengan tujuan kan mulia, ingin supaya ketika pensiun ada tabungan dan Ya. gitu. Menambah kesejahteraan lah ya. Ya, Dan poinnya seperti itulah. ketika ada proyek-proyek dari perusahaan, kemudian kesejahteraannya juga dimasukkan ke koperasi, dari koperasi ya kesejahteraan juga uang tadi. Iya. Kan begitu. Betul. Uang yang ada di perusahaan ini tidak boleh memutar di luar. Kalau bisa sebisa mungkin uang yang ada di perusahaan ini muternya di kita juga. Ya. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, tidak panjang lebar ya, lumayan lah kita dari obrolan-obrolan sehari-hari yang di trotoar, kopi yang di jalanan kita bawa ke ruangan yang agak-agak dingin gitu ya teman-teman ya. Dan dari visi misi yang sudah tercapai, harapan juga yang akan tercapai, langkah-langkah yang kedepannya akan tercapai, tentunya harus kita support semuanya. Dan sepertinya ya 1 periode 3 tahun itu hal yang masih waktu yang pendek, bisa jadi 2 periode. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the night, feeling